Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, yang telah memberikan rezekinya kepada kita, yang telah memberikan segala-galanya kepada kita, yang telah membukakan pintu taubat kepada kita, yang memberikan kesehatan kepada kita, yang memberikan kekuatan kepada kita, yang tempat kita mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tahmid merupakan kalimat yang amat disukai, dicintai, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam setiap harinya kita melantunkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal pembukaan kita untuk membuka percakapan kita adalah diawali dengan tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Zat segala-galanya. La ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada zat yang patut disembah, yang patut diibadahi, yang patut diabdi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membuka di awal surah Al-Fatihah adalah dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir salat kita ada di antara zikir yang kita adalah di situ tertera alhamdulillah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat alhamdulillah menunjukkan adalah bagaimana rasa fakir kita, menunjukkan bagaimana rasa syukur kita atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat alhamdulillah yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah lebih baik sampai kepada Allah dibandingkan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Lebih Allah cintai, lebih Allah sukai. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan kalimatun radiyaha li nafsihi. Alhamdulillah merupakan sebuah kalimat yang diridhai, dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kedua, salawat dan salam kita limpahkan, kita ucapkan, kita berikan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada keluarganya, kepada anak dan istri-istri beliau, dan kepada para sahabatnya, dan kepada siapa saja yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Tidak terasa di bulan Ramadan ini, kita sudah masuk pada hari yang ke-17 di bulan Ramadan. Mungkin pada tanggal 17 Ramadan, biasanya orang-orang mengadakan satu perayaan, yaitu dikatakan dengan nuzulul Quran. Akan tetapi kita ingin melihat dari ayat, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betulkah nuzulul Quran jatuhnya pada tanggal 17 Ramadan? Karena segala sesuatu ya haruslah ada berupa argumentasi, haruslah ada bukti yang menunjukkan kepada keabsahan pernyataan tersebut. Baiklah, di dalam Al-Quranul Karim, di antara banyak ayat yang kita dengar, yang sering dibacakan oleh para da'i, para mubalik, para khatib di bulan Ramadan, satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an,
Di bulan Ramadan tersebut diturunkan Al-Quranul Karim. Sebagai apakah Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hudal linnas. Al-Quran diturunkan adalah sebagai huda, sebagai petunjuk bagi manusia. Di sebagian ayat Allah mengatakan hudal lil muttaqin, sebagaimana yang Allah sebutkan di awal surah Al-Baqarah. Di sini pada ayat ini Allah menyebutkan hudal linnas, yang menunjukkan Al-Quran bukan hanya sebagai petunjuk, sebagai pedoman bagi orang-orang yang bertakwa, akan tetapi sesungguhnya juga dia sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai pemberi penjelasan dari petunjuk tersebut, dari hidayah tersebut. Al-Quran yang memberikan penjelasan kepada kita. Jadi di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya Al-Quranul Karim adalah diturunkan pada bulan Ramadan. Bahkan nanti kita akan bisa melihat apakah kitab-kitab suci yang lainnya yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelum Rasulullah SAW juga diturunkan pada bulan Ramadan. Nanti insya Allah akan kita sampaikan juga demikian. Kemudian pada bulan Ramadan tersebut, kapankah lebih tepatnya? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Ad-Dukhan, Hamim, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim, amrun min indina, inna kunna mursilin. Di dalam ayat tersebut yang kita artikan Bismillahirrahmanirrahim, Hamim. Hamim hanya Allah yang paling paham tentang maksudnya. Wal kitabil mubin, demi Al-Quran yang memberikan penjelasan. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, pada malam yang diberkahi, pada malam yang diberkati. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kami adalah pemberi peringatan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkannya adalah pada satu malam, yang malam tersebut adalah malam yang diberkati. Malam tersebut adalah malam yang mengandung berkah yang sangat luar biasa bagi manusia dan bagi seluruh manusia. Malam apakah yang demikian tersebut? Selanjutnya, yaitu pada ayat selanjutnya di dalam surah Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada ayat pertama di surah Al-Qadar, Allah katakan maksud daripada Lailatul Mubarakah, hari yang diberkati, sebagaimana yang disebutkan para ulama ahli tafsir, yaitu Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Qadar ini, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quranul Karim pada malam Lailatul Qadar. Berarti kita menafsirkan yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, maksud Al-Quranul Karim diturunkan pada bulan Ramadan, yaitu pada Lailatul Qadar. Secara penyusunan mushaf, tertera pertama kali adalah surah Al-Baqarah. Akan tetapi secara nuzulul Quran, secara turunnya Al-Quranul Karim, yang pertama kali diturunkan adalah surah Al-Qadar. Kenapa? Karena surah Al-Qadar adalah diturunkan sebelum hijrah Rasulullah SAW ke kota Madinah, alias Rasulullah SAW masih di kota Makkah. Begitu juga surah Ad-Dukhan yang menunjukkan Lailah Mubarakah, malam yang diberkati, juga diturunkan di kota Makkah, hanya periodenya adalah setelah surah Al-Qadar. Barulah setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, turunlah ayat 185 pada surah Al-Baqarah. Ayat ini adalah ayat yang menunjukkan tentang kewajiban saum ataupun puasa di bulan Ramadan. Akan tetapi banyak yang berkembang di tengah umat Islam. Nuzulul Quran adalah pada tanggal 17 Ramadan.
17 Ramadan merupakan sebuah kejadian perang Badar. Kalau dikatakan Lailatul Badar betul. Akan tapi kalau dikatakan Lailatul Qadar 17 Ramadan adalah tidak. Kalau Lailatul Badar betul. Kenapa? Karena pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 17 Ramadan dikatakan sebagai Lailatul Badar, yaitu malam perang Badar. Yang pada malam tersebut dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aku melihat pada malam tersebut tidak ada di antara kami kecuali mereka adalah tertidur. Kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bangun salat, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai waktu subuh. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pasukan Islam yang dibawa oleh beliau tidak dikalahkan oleh pasukan kafir Quraisy. Ini kejadiannya adalah pada tanggal 17 Ramadan. Berbeda dengan Lailatul Qadar. Kenapa demikian? Syariat puasa sudah ada sebelum kejadian perang Badar. Yaitu syariat puasa Ramadan adalah diturunkan pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Dan perang Badar adalah terjadi pada bulan Ramadannya, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Ditambah lagi dibuktikan Al-Quranul Karim diturunkannya adalah bukan pada tanggal 17 Ramadan, adalah tadi pada surat Al-Qadar disampaikan, yaitu pada malam Lailatul Qadar kami menurunkan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kapankah Lailatul Qadar tersebut? Banyak dalam hadis-hadis yang sahih menunjukkan, yang mana Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita tentang fadilah, tentang keutamaan Lailatul Qadar. Karena tentang keutamaan inilah sampai-sampai para sahabat ingin untuk mendapatkan dan memburunya. Pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, salah satunya di dalam Sahih Bukhari, dikatakan taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Burulah, incarlah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Pada riwayat yang lain Imam Bukhari meriwayatkan taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Incarlah Lailatul Qadar di bilangan ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Berarti Lailatul Qadar adalah jatuh di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang berarti menunjukkan nuzulul Quran. Turunnya Al-Quranul Karim adalah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nanti akan ada riwayat yang kita sampaikan berkaitan dengan turunnya kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi-nabi, rasul sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau di dalam Al-Qur'an Al-Karim dikatakan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Akan tetapi kita lihat 114 surat adalah sangat banyak. Sampai kepada 6.666 ayat lebih. Apakah demikian turunnya seluruhnya pada malam Lailatul Qadar? Baiklah, untuk menjawab ini semua, ya, dijawab oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan bahwasanya Al-Qur'anul Karim diturunkan pada malam Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfuz ke langit yang pertama. Diletakkan di sebuah tempat yang bernama Baitul Izzah. Beliau mengatakan jumlatan wahidah, sekaligus. Jadi makna Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Kapan? Pada malam Lailatul Qadar, sekaligus pada awal pertama kalinya. Dibawa oleh malaikat dari Lauhil Mahfuz menuju sebuah tempat di langit yang pertama bernama Baitul Izzah. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma unzila nujuman atau munajjama." Kemudian setelah itu barulah Al-Qur'anul Karim diturunkan secara berangsur-angsur, mufassalan fi 23 sana, selama 23 tahun, hasbal waqa'i, berdasarkan peristiwa dan kejadian.
Jadi kita berbicara tentang nuzulul Quran, tentang turunnya Al-Quranul Karim mengalami dua proses. Proses pertama berdasarkan keterangan sahabat Ibnu Abbas yang beliau mendapatkan gelar Turjumanul Quran. Beliau mendapatkan gelar sebagai penerjemah Al-Quran, sebagai penafsir Al-Quran, yang mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid dini wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, aku mohon kepadamu, kepada anak ini Ibnu Abbas, faqihhu fid din, faqihkan anak ini terhadap urusan din. Pandaikan dia, fahamkan dia terhadap urusan dinul Islam. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan anak ini terhadap tafsir Al-Quran, sehingga menjadi salah seorang sahabat ahli tafsir berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengajarkan kepada kita. Sahabat Ibnu Abbas yang memberitahukan kepada kita bahwasanya Al-Qur'anul Karim turunnya nuzulul Quran. Proses pertama adalah pada malam Lailatul Qadar. Dibawa dari Lauhil Mahfuz, diletakkan di sebuah tempat di Baitul Izzah, di langit pertama. Tidak ada siapapun yang bisa tahu dari kalangan manusia mana itu Baitul Izzah di langit yang pertama. Langit ini sangat luas. Baru langit pertama. Belum langit kedua. Belum langit ketiga, keempat, kelima, sampai 7 langit. Kita lihat saja. Bumi yang kita tempati baru berada pada 1 tata surya. Yang kita memiliki matahari. Tata surya kita adalah terletak pada 1 galaksi. Yang konon para ilmuwan mengatakan, dalam 1 galaksi kita banyak miliaran tata surya. Belum lagi dengan adanya galaksi-galaksi yang lain. Bumi kita kecil. Mungkin matahari yang besar dibandingkan bumi akan terlihat lebih kecil dibandingkan matahari-matahari yang lainnya. Makanya sangat luas langit yang pertama ini. Teka-tekinya merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia diletakkan pertama kali di sebuah tempat Baitul Izzah, di langit pertama. Kalau ke atas lagi akan ada lagi namanya Baitul Ma'mur. Itu sebuah tempat yang dimasuki oleh 70.000 malaikat tiap harinya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah keluar. Jadi sangat luas langit ini. Nah, selanjutnya berdasarkan peristiwa dan kejadian, mereka Jibril alaihissalam membawanya dari Baitul Izzah ke sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah menunjukkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karangan manusia, bukan ciptaan manusia, murni dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Allah Subhanahu wa ta'ala yang juga menurunkan kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala yang juga menentukan takdir. Seluruhnya adalah tepat berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menunjukkan Al-Quranul Karim tidak pernah akan ada pertentangan dan perselisihan. Maka dalam surah An-Nisa Allah katakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an?" Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quranul Karim? Walau kana min inni ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Andai kata itu dari sisi selain Allah Subhanahu wa taala, tentulah mereka akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Tapi sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keterangan Ibnu Abbas, dari surah Al-Qadar, kemudian dari sabda Rasulullah SAW menunjukkan bahwasanya nuzulul Quran terjadi adalah pada malam Lailatul Qadar yang letaknya adalah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kalau kita melihat 17 Ramadan, apakah masuk di 10 malam terakhir bulan Ramadan? Tentunya tidak. Karena 10 malam terakhir bulan Ramadan dia terhitung dari tanggal 21. Kalau dikaitkan dengan riwayat pada bilangan ganjil berarti 21, 23, 25, 27 dan 29. Dan ini juga dijelaskan, lebih ditekankan lagi dengan sebuah riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Ibnu Jarir Abu Ja'far At-Tabari di dalam tafsir beliau
beliau membawakan satu riwayat. Pada riwayat tersebut disebutkan, Suhuf Ibrahim adalah diturunkan di awal bulan Ramadan. Dan kitab Taurat adalah diturunkan 6 hari berlalunya dari bulan, 6 hari lewat bulan Ramadan. Ya. Maksudnya adalah 6 hari berjalan bulan Ramadan. Berarti masuk pada hari ke-7. Dan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam adalah setelah 12 hari dari bulan Ramadan. Berarti pada tanggal 13. Dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam diturunkan adalah setelah 18 hari dari 18 hari bulan Ramadan. Berarti adalah pada tanggal 19. Dan Al-Qur'anul Karim diturunkan setelah 24 hari di bulan Ramadan. Berarti adalah pada tanggal 25 Ramadan. Tepat 25 Ramadan adalah ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi pemirsa sekalian, saudara-saudara kami sekalian, ini semua menunjukkan bahwasanya nuzulul Quran adalah terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan. Tepatnya pada tanggal berapa? Wallahu a'lam. Ilmunya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan tepatnya nuzulul Quran? Yang penting di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan di 10 malam terakhir bulan Ramadan di bilangan ganjil. Dan ada satu riwayat dari tabi'in juga mengatakan demikian, bisa jadi adalah setelah berlalu 24 hari di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan keterangan ini semua memberikan penjelasan kepada kita. Kita lebih mendalami Al-Qur'anul Karim. Kita lebih menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai patokan kita semua. Al-Quran merupakan sumber ilmu bagi kita semua. Al-Quran adalah yang memberikan kepada kita sejarah, berita tentang masa terdahulu dan masa yang akan datang. Seluruhnya ada di dalam Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, ingin mencari apa tentang Islam, ingin mencari apa tentang alam ini, seluruhnya telah Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kita umat Islam menjadi umat yang pintar. Kita umat Islam menjadi umat yang pandai karena Al-Quranul Karim, bukan karena yang lain. Kita bisa maju karena Al-Quranul Karim. Dan kita bisa mundur karena kita tidak menghargai Al-Quranul Karim. Sumber kejayaan kita adalah Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengkaji, mentadaburi, selain daripada kita membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita terbuka, menjadikan hati kita adalah hati qalbun yang salim, menjadikan wacana kita adalah wacana yang cerdas, akal kita akal yang cerdas, dengan pikiran yang cerdas, dengan Al-Quranul Karim. Intinya ini semua adalah nuzulul Quran terjadi di 10 malam terakhir bulan Ramadan, sebagaimana yang tadi kita sebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Ayat sebaiknya adalah ditafsirkan dengan ayat, atau kalau tidak dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikomentari dan diterjemahkan, ditafsirkan oleh para sahabat ataupun para tabi'in. Inilah di antara cara penafsiran Al-Quran yang paling baik, yang sudah ditetapkan oleh para ulama sebagaimana yang disebutkan di Muqaddimah Tafsir Al-Imam Ibnu Katsir oleh beliau. Cukup sekian kajian kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kita memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya arhamar rahimin ya ghafur ya rahim wa ya rahman wa ya rahim ya mujibas sa'irin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.